Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang implementasi teori koneksionisme Edward L. Thorndike dalam pembelajaran akidah akhlak, yang akan saya sampaikan dengan kedua teman saya, Isaratun-Nisa dan Linda Purnamasari. Pertama yang akan kita bahas yaitu teori koneksionisme Edward L. Thorndike, yaitu merupakan hubungan antara indera pengesan dan impuls untuk bertindak, yaitu upaya untuk meningkatkan peristiwa indrawi terhadap perilaku. Teori koneksionisme yaitu hubungan saraf antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu suatu perubahan lingkungan luar untuk mengaktifkan fungsi organisme. Respon merupakan perilaku yang disebabkan oleh perangsang. Teori tersebut memperkenalkan hukum latihan, hukum akibat, dan hukum kesiapan yang akhirnya direvisi oleh Thorndike. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa imbalan memperkuat koneksi, tapi hukuman tidak selalu melemahkan. Setelah memperkuat koneksi alternatif, koneksi dan akan melemah. Hukuman bukanlah cara yang efektif untuk mengubah perilaku, karena hukuman tidak mengajarkan peserta didik perilaku yang benar, tetapi dapat memberitahu apa yang tidak boleh mereka lakukan. Yang kedua adalah belajar menurut koneksionisme. Belajar menurut teori koneksionisme adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan yang dapat ditangkap melalui alat indera. Belajar dibentuk oleh asosiasi koneksi antara pengalaman sensorik dari impuls saraf atau respon dalam bentuk perilaku. Melalui uji coba asosiasi dengan trial atau and error dapat disimpulkan bahwa respon yang berhasil dibentuk dan respon tidak berhasil akan diabaikan. Mempelajari akidah akhlak merupakan pelajaran penting untuk mencetak karakter siswa yang selaras dengan nilai-nilai keislaman, serta berperilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, sesama, dan alam baik secara vertikal dan horizontal. Karakteristik akidah akhlak menekankan pada kemampuan memahami keyakinan dan keyakinan Islam, sehingga memiliki keyakinan yang kuat dan dapat mempertahankan keyakinannya, serta dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Akhlak menekankan pembiasaan, menerapkan dan memodifikasi akhlak terpuji, serta menghindari dari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Akidah adalah hal utama dan masalah yang mendasar. Akidah menentukan apakah seseorang itu baik atau tidak. Semakin baik akidah seseorang, akhlak dan perilaku seseorang akan semakin baik dalam hidupnya. Implementasi hukum kesiapan dalam pembelajaran akidah akhlak. Dalam hukum kesiapan ini, ketika sedang belajar, seseorang harus dalam keadaan yang baik dan siap melaksanakan pembelajaran agar seseorang itu bisa menuai keberhasilan, baik itu secara fisik ataupun psikis. Siap fisik seperti seseorang tidak dalam keadaan sakit, yang itu bisa mengganggu konsentrasi seseorang. Dalam pembelajaran akidah akhlak, peserta didik akan diajarkan untuk menata niat dan berdoa sebelum mengerjakan sesuatu, agar dalam pembelajaran selanjutnya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu implementasi hukum latihan atau the law of exercise dalam pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran peserta didik akan berhasil jika banyak latihan dan pengulangan. Jika pembelajaran sering dilatih dan diulang-ulang, maka peserta didik tidak akan lupa dalam penguasaannya terhadap materi, dan penguasaannya terhadap materi akan semakin kuat. Dan sebaliknya, jika dalam pembahasan tidak dilatih dan tidak diulang-ulang, maka stimulus dan responnya akan semakin lemah dan lupa. Dengan adanya latihan atau pengulangan, hal ini bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, jika dilakukan secara terus-menerus, akan menjadikan kebiasaan yang baik untuk peserta didik, dan hasil belajar
goals dan tujuan dari